Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina maulana Muhammadin Imam Rasul alamin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, abang kakak juga orang tua kita yang bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan dengan kalian abang kakak dan bapak dalam majlis satu barokah ini menjadi suatu sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semuanya. Dengan rahmatnya Allah turun kepada kita, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita semuanya. Penyakit-penyakit kita Allah sembuhkan, penyakit kedua orang tua kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat Allah kabulkan, maupun hajat duniawiyah dan ukhrawiyah, dan apapun yang menjadi kepentingan kita, keinginan kita, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan, dan Allah berikan rezeki yang halal dan berlimpah. Yang belum tahu pekerjaan, Allah beri pekerjaan yang layak dan pantas dan berkah dan halal dan berlimpah. Yang belum dapat jodoh, Allah berikan jodoh yang soleh dan solehah di waktu yang tepat. Kok pas jodoh soleh apa? Jodoh ini kekuatannya. Kalau bapak Allah sedang amin aja pak. Nanti dengan istri di rumah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini tak terasa kita bertemu lagi di minggu yang sama, di hari yang sama, sama-sama kita dalam suatu majlis. Harapan kita bersama, mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini di majlis yang berbarokah, mudah-mudahan kita juga nanti satu surga bersama Rasulullah SAW, bersama Nabi dan Nabi Muhammad SAW, bersama orang soleh, bersama para ulama dan para al-baik. Ya, dan orang-orang soleh semuanya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang berkaitan hal dan haram, abang kakak ya, dan juga penyakit-penyakit hati yang harus kita pahami. Abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita tahu bahwasanya lama lagi kita akan menyambut bulan yang berbarokah, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Rabiul Awwal. Makanya para aslafun soleh, orang-orang soleh, para ulama dan para habaib, kalau udah datang pada bulan Rabiul Awal, mereka berkumpul-kumpul mengadakan maulid, membaca sholawat, membaca sirah, membaca suri tauladan, akhlak sifat santun yang ada di kitab-kitab para ulama dan orang-orang soleh. Mereka membaca suri tauladan bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika mereka keluar dari bulan Rabiul Awal, maka kecintaan mereka, ya, kebaikan-kebaikan mereka bertambah. Makanya harapan kita bersama nanti pada bulan Rabiul Awal, kita semuanya sama-sama nanti kita bikin jalan berselawat setiap harinya seperti tahun yang lalu. Ya, kita ada jalan membaca selawat minimal satu hari berapa? 500. Insyaallah nanti kita buat program lagi seperti ini. Ya, pakai ini lagi kita fotokan seperti yang kita pernah lakukannya. Ya, nah, insya Allah itu menjadi amal kita, menjadi kebiasaan. Ya, menjadi kebiasaan kita untuk mengucapkan lisan kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, abang kakak sekarang kita mudahkan untuk selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ketahui bahwasanya halal dan haram ini adalah suatu faktor, suatu yang bakal menentukan keabsahan di dalam suatu ibadah kita, menjadi salah satu tolak ukur menjadi Allah ridho atau tidak kepada kita, menjadi tolak ukur bahwasanya seorang hamba itu menjadi hamba yang baik atau tidak. Kenapa? Halal, ketika seseorang yang mengkonsumsi barang-barang yang halal, maka sa'aan apa? Ya. Apa? Sa'aan apa? Mau tidak mau dia akan melakukan perbuatan taat. Ya.
Kebalikannya, kalau orang sudah setiap harinya makan haram, minuman haram, pakaiannya haram, celananya haram, ya, segala sesuatu yang dipakainya haram, maka mau tidak mau dia maka melakukan perbuatan maksiat. Jadi apakah ini mata Allah Subhanahu wa taala, halal dan haram ini jangan kita ikut orang kita sekarang. Orang kita sekarang ini adalah payah, yang cari halal yang payah, apa yang haram? Ataupun asal istilah orang lainnya halal haram hantam, 3 hal. Tak peduli dia mau halal mau haram, yang penting kuat dia kenyang. Kan ini prinsip orang sekarang. Ya, hati-hati, bahasa seperti ini dapat menjerumuskan seseorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kata ya. Gara-gara kata. Ya Bang Kakak ya. Makanya para ulama, para salafus saleh, haram itu mereka tidak pernah menyentuhnya. Tapi mereka sesuatu yang subhat mereka anggap itu seperti sesuatu yang haram. Apa sesuatu yang subhat? Contoh, ada air jatuh. Misalnya ada air. Ini air siapa? Kalau kita kan memang ada air anggur gini kan langsung ditampe. Minum ya langsung. Penting tenggorokan aku lega. Yang penting tenggorokan aku segar. Penting perut aku kenyang. Mana dulu? Kalau para ulama tak mau, ketika menemukan aqua bahkan walaupun mereknya sama, ya, ketika mereka pergi balik haji, misalnya contoh, saya kan pergi, ya saya pergi di balik haji ke tempat yang sama, mereka takut, oh ini bunyi saya atau bukannya, bisa jadi takut kalau ada orang yang bunyi ini, mereka tinggalkan. Nah ini yang makanya yang perlu diperhatikan. Bahkan saja para ulama saja takut untuk membaca buku yang bukan hak miliknya. Ya, kenapa ini Bang Kakak perlu diperhatikan? Ilmu itu adalah cahaya yang kita baca ini. Kita jangan sembarang untuk mengambil ilmu yang mana buku tersebut belum tentu orang tersebut ridho kepada kita semuanya. Misalnya contoh, kita jalan ada buku nganggur kita baca. Di situ tentang halal dan haram. Ya, bagus materi. Cuma kita tak tahu ini punya siapa. Bisa jadi ini punya Bang Gilang. Dia cari buku kemana, dibaca sama Bang Dedi. Baca mantap ilmunya. Ilmu itu cahaya betul. Tapi kalau ilmu didapatkan dengan bukan semestinya ataupun orang yang tidak ridho, maka kita mengambil buku orang atau meminjam buku orang tanpa ridho kepadanya, maka ilmu yang tadi cahaya jadi berubah bukan cahaya malah kegelapan. Makanya sekarang banyak orang yang pintar bisa jadi ilmunya tak barokah. Ilmunya tak barokah kenapa? Ilmu yang diasuhnya, ya, atau bahkan makanannya, pakaiannya, ya bisa jadi itu sesuatu yang tidak barokah. Pernah terjadi dalam Nabi Muhammad SAW dalam hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi, seseorang berdoa, ya Allah, saya minta gini, saya minta itu, saya minta gini, saya minta gitu, berminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bajunya haram, sarungnya atau celananya haram, makanannya haram, ya minumannya haram. Fa'anna la yustajabulah, maka sesungguhnya doa dia tak bakal mungkin dikabulkan. Bisa jadi selama ini kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah tak dikabulkan. Bisa jadi ada makanan yang haram masuk dalam diri kita. Bisa jadi kita jarang sholat, malas beribadah, malas melakukan baik. Bisa jadi ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, sesuatu yang haram. Kenapa? Kalau orang sudah memakan sesuatu yang haram, Bang Kakak, ya, itu sangat susah, mau tidak mau dia pasti melakukan kejelekan. Walaupun mungkin badan dia, ngapa pula dilakukan maksiat ni? Ngapa pula rajin kaki ni ke masjid? Ngapa pula seperti ini nih, mau tak mau mukul orang, ini orang, ngejek orang, merendahkan orang dan lain-lain seperti itu. Kenapa? Bisa jadi itu faktor karena makanan dia yang tidak baik. Apalagi nih Abang Kakak, sekarang ini kita tak tahu zaman serba instan, makan pun mudah didapat, kita tak tahu apakah itu halal atau haram. Ya, apalagi orang-orang kafir sekarang berusaha bagaimana orang muslim itu mendapatkan sesuatu yang haram. Makanya mereka menjadikan sesuatu yang haram itu yang dijadikan cantik rupanya. Misalnya contoh, sekarang kita lihat ada nama makanannya babi. Babi itu dari ujung kepala ke ujung bawahnya itu semuanya dimanfaatkan, digunakan.
dan dijual sebaik-baik itu, sebagus-bagus perbuatan, bahkan bulunya saja dijadikan kuas, ya, atau seitu itu ya, rumuskan. Ada alis mata, ada tukang cat, ya, orang muslim beli ngecat masjid pakai kuas babi, ya, orang muslimah beli untuk seitu dia nempel kiri kanan, bawa solat, bawa pengajian, ya. Ada lagi dibuat seperti namanya kosmetik, pakai gincu, pakai ini dan lain-lainnya, dipakai sama orang kita. Dia bawa sholat wangi harum, ternyata dari babi. Bahkan mohon maaf Pak Kakak ya, saya belum pernah dengar dari dosen saya bahwasanya mohon maaf, kotoran manusia, saya belum ngecek di YouTube atau di Google, itu kotoran manusia sekarang itu sudah dibuatkan minyak wangi dari bahan kotoran. Ketika kita pakai seret-seret untuk sholat, seret-seret untuk pengajian, untuk ngaji, kira-kira bagaimana tuh Bang Kakak? Bisa sah sholatnya tuh? Sah. Sedangkan alkohol saja yang kita pakai seret-seret untuk sholat itu tak bisa sah sholat kita Bang Kakak. Ya jangan sampai kita ketika pakai alkohol sampai ini sejuk mantap, minyak wanginya nih mahal harganya 400.000 satu botol. Ya alkohol banyak, minyak wangi sedikit, ya walaupun wangi dia berjalannya minyak wangi sampai dulu ya. Ternyata alkohol kan biasa. Apa itu nanti ketika kita bawa sholat itu bakal sah? Nah sayang. Ya bahkan makanan juga mohon maaf kita tengok ada makanan yang mengandung mohon maaf babi dan lain-lain seperti itu, produk-produk babi dan lain-lain seperti itu. Mereka membalut seperti itu. Kenapa? Mereka tahu. Abang kata, mereka tahu orang Yahudi dan orang Nasoro, mereka tak bakal ridho apa yang dilakukan orang Muslim. Jadi bagaimana orang Muslim itu disuruh supaya mengikuti mereka semuanya? Caranya mereka kan punya ilmu juga, mengetahui, mempelajari bagaimana orang Muslim itu supaya malas ibadah. Makanya mereka tahu bahwasanya kalau orang Muslim itu biar malas ibadahnya, pertama mereka rusak dengan yang dipakai ini. Bagaimana caranya membalikkan dengan babi sesuatu yang haram dipakainya? Dibuatlah sebagus mungkin, kulitnya dibikin baju, jaket dan lain-lain seperti itu. Ya, dibuatkan minyak wangi dan lain seperti itu. Akhirnya ketika sesuatu makanan dan pakaian dipakai dari pembalut sesuatu yang haram, mulai orang muslim mulai kendor. Akhirnya dia juga malas beribadah gara-gara apa? Setiap hari mengkonsumsi sesuatu yang haram. Ini abang kakak perlu diperhatikan. Jangan menganggap remeh ini. Ya berat nanti hisapnya ya. Berat hisapnya tidak akhirat. Kenapa? Kita memang tak terasa kalau melakukan maksiat itu bisa jadi larang yang haram masuk ke tubuh kita. Makanya para ulama paling takut dalam dua hal yang paling ditakuti. Ya, apa itu? Pertama dalam menikahkan anaknya, yang kedua dalam makanan. Kenapa kok menikahkan ini sangat takut para ulama? Karena akan menjadi keturunan. Kok seandainya pernikahannya tidak sah abang kakak, misalnya contoh, ya walinya bukan bapaknya ada, cuma dia pakai walinya pakai wali tetangga, karena bapak anda itu. Akhirnya dia nikah sama cowok yang disukainya. Oh mobil itu nikah awal rezeki jangan dimahal itu. Ya, pakai wali yang tak sah. Dia mohon maaf, dia berhubungan suami istri, akhirnya dapat anak, mohon maaf, anaknya dari hubungan yang tidak sah, karena apa? Pernikahannya tidak sah. Akhirnya anaknya juga menyambung itu. Ya, berkesinambungan sampai dia punya cucu, tak barokah semuanya. Kenapa? Karena orang tuanya. Makanya para ulama sangat berhati-hati untuk menikah. Bukan untuk menikah atau menikah, tapi memperhatikan bagaimana tata cara menikah dengan benar, keturunannya. Makanya tolong diperhatikan kalau menikah itu jangan asal temu di jalan, kenalan dari Facebook, WA, Twitter dan lain-lainnya, kenal agak dekat besok langsung ajak ngantek. Ya, merasa lawan sedikit keren, pakai motor besar, mobil bagus, dompet tebal, sekali dibuka 1.000 semua. Ya, motor mantap, sekali naik ke tongge. Ya, celananya tampak sedikit. Kan ini. Ya. Akan seperti itu yang kita harapkan sekarang. Maka jangan sampai seperti itu, ketemu jalan kenalan sebentar dah, besok ngajak nganten dah. Ya, dikira nyaman gitu loh.
Tapi hati-hati, makanya tolong hati-hati. Apalagi misal mohon maaf sekarang ini kan banyak sekali anak angkat. Bukan kita menghinakan mereka anak angkat ataupun anak dari hubungan yang tidak sah. Mereka tetap suci. Yang salah adalah orang tuanya. Mungkin di saat mereka sebelumnya hilang dan mungkin telah bertobat, nah, saat itu mereka tidak bisa bernasab sama bapaknya. Tapi bapaknya ketika menikahkan menasabkan kepada diri dia, maka hukum nikahnya nanti tidak sah. Ya, apalagi yang walinya non muslim, apa nikah non muslim, karena ganteng lawa punya keturunan bule, ya atau Pak Le, ya, pengen keturunan bule Pak Le itu kan, dia lawa sedikit hidung tercacat sampai keturunan kami ini hidung macam ke dalam semua, jadi kami memperbaiki keturunan. Ya, senang dia, bangga dia, nikah sama orang non muslim, jangan. Ya, makanya nikah itu perhatikan 4. Pertama, karena nikah itu karena ini banyak nih. Karena lawa bang, ya. Pertama memang betul karena nasabnya. Karena nasabnya. Nasabnya apa? Keturunan penting. Tengok dulu bapaknya. Tengok bapak berjudi. Bapaknya tukang korupsi. Kalau dah tahu bapak berjudi, tukang korupsi, anak itu tak jauh dari apa yang dihasilkan dari bapak. Bapaknya dikasih makanan yang haram, jadi mama anak itu susah nak sholat nanti. Nanti suruh ibadah yuk ngaji yuk, tidak apa, pakai kuat, tidak apa, kuning pala, pusing dan lain-lain seperti itu. Kenapa? Karena orang tuanya sering mengasih konsumsi barang-barang yang haram. Hati-hati, jangan kita terlalu mudah untuk terjerumus dalam ini. Maka dibilang cinta buta, semua buta, tak boleh. Ya, jangan terlalu mudah dalam hal ini. Ya bang kakak ya. Ya, pertama memang nasabnya, yang kedua apa? Harganya. Dia dulu yang orang sering kali mantap tuh. Aku kalau yang dia dulu pasti nyaman lah tuh di hubungan. Ya, apalagi kalau nyaman kan kayak yang tak punya keruwonan kan. Ya yang tak tua sekali kan ya. Ya dia meninggal apa kain dada ya. Ya bukan karena hartanya, tengok hartanya halal atau enggak, bagus atau enggak, dari mana dia peroleh. Ya, karena hartanya pertama nasab hartanya, yang ketiga baru bukan cantiknya, ya. Tampangnya. Ya, tampangnya penting juga bang kakak. Ya. Tapi ingat 3B saya bilang. Ketika kita nak cari sesuatu, ingat 3B. Jangan kita cari ganteng-ganteng, muka pas-pas, nak cari yang luar biasa. Ya, muka standar, nak cari yang macam orang artis Korea sana itu. Tengok dulu, ingat 3B kalau kita nak cari yang lawa-lawa sikit. Pertama berdoa, ya Allah, ya pasti saya yakin kalau kakak-kakak, abang-abang pasti minta yang lawa, yang ganteng dan yang cantik. Ya, buat dia tak ada yang minta doa yang lawa yang jelek. Adik, ya Allah, aku minta istri yang jelek, ya Allah. Ya Allah, aku minta suami yang sedang-sedang pun jadi, minta Allah. Tak ada bualnya. Ya bual. Pasti saya yakin dalam hati yang kecil lebih ingin cewek atau cowok yang ganteng dan cantik. Pertama berdoa minta sama Allah, minta yang terbaik. Jadi kalau jatuh pun tidak jauh. Ya, minta jatuhnya tak jauh, minta yang lawas kan. Ya Allah, mintakanlah istri yang cantik. Ya, mintakanlah suami yang ganteng. Minta minta sama Allah. Ya. Yang kedua, berusaha bukan melalui pacaran atau bukan melihat instastory orang atau IG dicek paling lawa-lawa itu baru diket yang bohong tak diantara. Ya, yang ganteng-ganteng, yang macam-macam Korea tu kan, apalagi seorang ibu semua pakai aplikasi tu. Ya, yang dulu bisa lawa, yang lawa apa lawa lah. Ya, tapi sekali tengok zong kan. Ya, sekali tengok zong. Berusaha bukan dalam arti apa? Memperbaiki diri. Saya ini pantas tak sama dia ni? Saya pantas tak sama si fulan ni? Memperbaiki diri. Bukan kita mencoba-coba. Oh, aku nak dekat dia lah. Coba satu salah. Bukan mencoba-coba kita melalui
pacaran, tapi dengan ikhtiar, dengan usaha kita, ya dengan usaha memperbaiki diri. Ketika kita memperbaiki diri, Allah juga akan memberi kita yang terbaik. Yang ketiga, ketika kita sudah berdoa, sudah kan? Sering berdoa tak? Ya, sering berdoa tak? Sering berdoa. Saya berdoa itu dari SMP. Nikahnya baru S2. Tamat S2 baru dapat saya disuruh nikah ya. Nah, SMP kita kalau nikah sekarang itu dapat beda. Abang nih udah berapa lama kan dulu? Masih belum nikah. Berapa lama dah? Umur abang berapa sekarang? 30 lebih masih belum lama. Dulu bilang barakah manis Allah berikan yang terbaik. Amin. Ya, saya yakin kita dapat berdoa. Saya berdoa ya Allah berikan jodoh yang terbaik. Ya, dapatnya. Janganlah, sudah dapat. Ya, dapatnya setelah S2 berapa tahun gitu. Nanti berdoa kita dikencangkan, kita berarti kita minta doa sekarang, besok nanti langsung. Gitu, dalam arti kita doa dari sekarang. Minta doa yang terbaik, yang soleh dan soleha, yang berbakti, yang taat pada suaminya dan lain-lain seperti itu. Kita minta yang terbaik pada Allah, yang taat pada agamanya, yang bisa mendidik kita di dunia dan akhirat. Itu penting. Ya, berdoa, berusaha juga memperbaiki diri, memantaskan diri. Yang terakhir jangan lupa abang kakak, ketika sudah berdoa dan berusaha jangan lupa berkaca. Nah, itu kaca penting. Paham kaca? Makanya kaca itu bukan telawar ya. Ya minta yang mantap sekali lawa macam artis, macam selebritis. Tapi dia tak ngaca. Ya. Tapi dia tak ngaca. Tapi kalau kita punya Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil, kakak ya. Kalau kita punya Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil. Kenapa? Ada seseorang pemuda, anak petani melamar anak raja. Ya, anak petani melamar anak raja, bukan gajah ya. Anak raja. Jadi dia datang sama rajanya, wahai raja, aku ingin melamar anakmu. Siapa kau? Bilang kayak gitu sama rajanya. Kau bisa apa? Ya, aku kalau seandainya kalau kamu ingin meminang anakku, sediakan 1 peti mutiara. Nah, 1 peti mutiara, kecil kata dia. Gampang, kalau kata orang Melayu sayo. Ya, gampang, pasti dapat, tenang. Karena kemauan dia nih, karena dia ada doa, usaha dan ikhtiar, maka dia ambil namanya dayu. Tahu ya? Atau centonglah, ember. Ambil ember, dia muas lautan. Bayangkan ya bang kakak. Karena dia merasa Allah itu yang memberi semua dan segala-galanya, jadi yakin Allah akan memberikan. Tak ada sesuatu yang mustahil. Selama Allah masih ada sampai sekarang, memberikan kekayaan orang dulu sampai sekarang, tak ada mustahil. Akhirnya dia dikuras lautan, dikuras dengan semangat. Tidak ada sedikit pun lintasan tak bakal mungkin jadi semua. Kalau kita kan nak maju sedikit ya, mana mungkin? Ya, mana mungkin? Ya belum gerak itu mana mungkin dulu lah. Ini karena tekad dia bulat, kuat dan usahanya luar biasa, doanya juga luar biasa. Saya masih bisa, saya punya Allah. Tak ada sesuatu yang mustahil. Maka dia kuas ke lautan. Ketika dikuas, langsung Allah memberikan yang namanya ketakutan di dalam hati-hati ikan. Maka ikan melakukan perkumpulan, sidang rapat paripurna. Dia mengatakan, ada apa tu? Seorang laki-laki itu semangat betul. Maka ketika rapat-rapat tersebut mengatakan laki-laki tersebut ingin muas lautan. Kaget semua. Ini betul. Ya, laki-laki itu ingin muas lautan. Bahaya kok seandainya dia muas lautan, kita nak tinggal di mana nih? Bakal kerennya air nih. Tak bakal bisa kita hidup, bakal mati semua, bakal punah. Apa yang diinginkan ketika rapat tersebut? Dia ingin mutiara untuk melamar anak raja. Kalau begitu kita carikan mutiara yang ada di lautan. Maka ikan pun sepakat untuk mengambilkan mutiara yang ada di lautan, melemparkan dari dasar laut ke permukaan bumi sampai 1 peti penuh apa yang diinginkan. Tuan kakak, ya. Karena apa? Doa keyakinan yang sangat kuat. Tapi jangan lupa berkaca ya. Itu terakhir.
Jangan lupa berkaca. Kenapa kok orang keyakinan yang kuat? Ini ada seorang santri, Pak. Ya, Bang Kakak ada seorang santri di zaman dahulu, bahwasanya dia diajarkan gurunya setiap segala sesuatu harus menggunakan bismillah. Maka Allah mudahkan segala jalannya. Jadi seorang santri ini, jadi santri rumahnya jauh. Kalau dia mau belajar tersebut, dia harus melewati sungai dulu. Jauh, jembatannya jauh. Misalnya kalau santainya perjalanan tuh bisa 1 jam, itu bisa sampai 4 jam. Kenapa harus mutar sungai dulu? Habis setelah belajar, gurunya memberitahu kepada dia, seorang santri itu, setiap apapun yang kita gunakan dengan bismillah, maka Allah akan memberikan cara dan kemudahan bagi dia. Maka santri itu dengan yakin, kuat dan tekad yang hebat, luar biasa, dia yakin bahwasanya dengan bismillahirrahmanirrahim saya bisa jalan dari saya. Ternyata setiap dia balik dan pergi untuk belajar menuntut ilmu kepada gurunya, dia jalan dari saya. Maka gurunya pun heran, menengok muridnya, mantap murid aku nih. Kalau murid aku mantap, nanti guru lebih mantap. Betul tak? Ya. Kalau guru bisa berjalan di atas air, gurunya bagaimana? Muridnya bisa jalan di atas air, gurunya bagaimana? Ya kan? Ya. Bisa jadi tembang kan kalau pikiran kita. Maka guru tadi coba baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dia mengucapkan bismillah, itu ragu-ragu lah dia. Akhirnya ketika menginjakkan kaki pertama langsung tercelok, tenggelam. Kenapa? Karena tidak yakin. Dengan bismillah saja, ya seorang santri belajar kepada gurunya bisa melewati atas air. Kira-kira kalau abang kakak lewat di atas air sekarang juga dengan baca bismillah dengan tekad yang kuat, bisa lewat tak? Ya. Tapi dalam hati dengan ragu-ragu, tak mungkin kayak atas. Kami bukan kayak orang dulu. Tak ada yang mustahil. Allah yang dulu sama Allah yang sekarang sama tak? Sama. Cuma hati kita yang ragu-ragu, kan? Hati kita yang beda-beda dengan keyakinannya. Ya tak kuat masih. Abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mantul sampai lari sini ya. Gagal jodoh ya. Mantul mudah-mudahan abang kakak sekarang yang ada di sini diberikan jodoh yang terbaik, Amin. yang soleh dan soleha, Amin. bisa membimbing dunia akhirat, Amin. ya bisa menjadi panutan untuk agamanya, ya menjadikan keluarga sakinah dan mawaddah dan rahmah, dan diberikan jodoh di waktu yang tepat. Ya di waktu yang tepat, jangan sekarang masa anak istri lagi tuntas amin langsung ngantek kayak gitu kan. Mungkin lah. Nanti ngantek benaran gitu. Ya maka kayak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama itu paling takut dalam 2 hal. Yang pertama menikahkan anaknya. Di zaman Habib Thohir, saya lupa Habib Thohir, Umar bin Thohir, itu dia menemukan di masanya, yang mana masa tersebut banyak sekali wali kutub, banyak para aulia di zamannya. Di saat itu saja dia menemukan di kota Yaman itu 300 lebih pernikahan yang tidak sah. Kalau sekarang bagaimana? Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau sekarang bagaimana? Wallahu a'lam. Zaman yang banyak wali zaman beliau menemukan 300 yang tak sah. Beliau perbarui lagi nikahnya. Ya, bukan kawin sama yang baru. Ya, perbarui lagi nikah itu perbarui lagi. Kalau abang-abangnya pikirannya nikah yang baru. Ya, diperbarui nikahnya. Menemukan seperti itu kenapa? Karena takut. Ya, takut menjadi anak-anaknya di anak yang toleha. Ya, yang toleh, yang jelek. Maka hati-hati bang kakak. Ini tolong dijaganya. Tolong jangan sampai gitu. Ya. Kenapa kok masalah ini kita jangan sembarangan. Ya, masalah ini kita jangan sembarangan. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya tentang berkaitan tentang halal dan haram. Ulama paling takut dengan yang perkara yang kedua, yaitu makanan yang haram. Kenapa makanan yang haram? Ketika makan sudah masuk, misalnya contoh air masuk tadi kan, saya minum. Alhamdulillah. Benar kan? Ya, ketika saya minum, ada yang bisa tak pisahkan dari tubuh saya? Ketika kita makan daging yang haram, sate haram, bakso haram, ketika masuk dalam tubuh kita menjadi energi, jadi daging. Ada yang tahu? Oh sini mas, aku mas. Ini ada kita sini asiku nih. Mas pipi kami mas, ada haramnya. Tak akan mungkin kan bisa dipisah.
pisahkan. Ya, makanya daripada kita lebih baik busuk di luar daripada busuk di dalam. Ya, prinsip kita sekarang itu, lebih baik aku mati kelaparan daripada aku memakan sesuatu yang haram. Prinsip itu seperti itu. Ya, jangan kita hal main kinca ya, main rajak ya, main bubu ya. Ya, tak duli. Ini tolong jangan sampai kita main hantam-hantam saja ya bang saya. Tolong dalam makanan kita harus memilah dan memilih. Jangan kita asal apalagi zaman sekarang ini bang kakak, orang non-muslim yang berusaha menyerang kita habis-habisan. Makin dengan faktor makanan ini kita diserang. Bagaimana supaya umat Islam itu malas beribadah karena yang serang makanan. Impor masuk semua di sini. Tak tahu kan kita makan macam mana? Ayam tak tahu sebelih macam mana? Apakah disebelih? Tahu tak? Mereka nyembelih. Motong kambing tahu tak? Pakai bismillah. Hah? Ada di sketcher di bawah sini ya. Kita tak ada mereka, ada yang pakai petak ya langsung dia kan. Kepala kan tak tahu. Kita main cincang makannya mantap nih. Misalnya contoh, bukan kita menjelekkan sesuatu produk ya. Produk-produk yang barang yang luar biasa terkenal dan kita makannya tak tahu bagaimana mereka motong